Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Nah, sekarang untuk pertemuan ketiga di semester kedua ini, kemarin sudah Ibu berikan silabus ya, di mana untuk yang materi pertama di matematika semester 2 itu adalah pelajaran tentang teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk teorema Pitagoras ini kemarin Ibu sudah berikan tugasnya agar bisa men-share, boleh di Google ya, boleh di buku atau di mana. Itu yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Oke, sebelum kita masuk ke teorema Pitagoras ini, Ibu jelaskan dulu. Di sini karena untuk teorema Pitagoras ini kita akan membuktikan terlebih dahulu sebelum kita akan mengaplikasikannya dalam rumus atau dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras ini. Nah, di sini untuk teorema Pitagoras itu hanya bisa kita laksanakan atau bisa kita aplikasikan atau bisa kita gunakan itu hanya pada segitiga siku-siku. Jadi untuk bentuk yang segitiga siku-siku itu bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena teorema Pitagoras ini adalah untuk menentukan sisi-sisi daripada segitiga siku-sikunya. Nah, dengan cara apa? Kalau kilas balik ya, boleh kita langsung sebelum kita pembuktian rumusnya. Untuk rumus dari teorema Pitagoras ini adalah rumus dari sisi panjang sisi miring yang dikuadratkan itu sama dengan jumlah dari sisi siku-siku yang dikuadratkan. Oke, sekarang, nah sebelum kita ke rumus itu kita buktikan dulu bagaimana sih bisa ketemu rumusnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk pembuktian rumusnya. Nah, kita lihat. Oke, yang pertama, pembuktian rumus teorema Pitagoras. Oke, sekarang, nah ini Ibu kasih gambaran itu ada perseginya berwarna biru. Kalau yang namanya persegi itu berarti sisinya itu sama ya, sisi baik kiri kanan atas bawah, jadi keempat sisinya bersama. Di sini kita kasih warna biru. Nah, sebelum kita lanjut itu kita kasih nama dulu. Ini ada A, B, C dengan D. Ini berarti namanya persegi ABCD. Nah, untuk selanjutnya Ibu dalam persegi biru ini kita tambah lagi persegi yang berwarna kuning. Nah, di sini artinya kita akan menentukan berapa sih luas sisi dari berwarna kuning ini. Nah, di sini ada C kuadrat. C kuadrat ini apa? Ini adalah sisinya. Kenapa bisa C? Kita lihat keterangannya ya. Ini kita kasih A, B, C dulu. Nama untuk perseginya. Jadi itu setelah diberikan persegi berwarna kuning, maka timbullah yang berwarna biru itu berubah menjadi 4 buah segitiga siku-siku. Nah, di sini untuk segitiga siku-sikunya kita lihat untuk sisi siku-siku yang pendek itu kita beri nama A. Berarti A semua berarti A-nya ada 4 ya. Oke, sekarang kita untuk yang siku-siku yang panjang, sisinya itu yang B. Kasih nama B. Ada 4 juga B-nya. Nah, sekarang untuk yang sisi miring dari segitiga siku-sikunya yaitu C. Nah, ada 4 C-nya. Nah, kita lihat di sinilah kenapa bisa muncul C kuadrat itu sebagai luas? Karena luas dari persegi itu kan adalah sisi kali sisi. Artinya kalau dia C, sisinya itu berarti C dikali C itu hasilnya C pangkat 2. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, luas berwarna biru. Jadi luas berwarna biru di sini maksudnya yang berbentuk segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mencari luas yang berwarna
biru, luas berwarna di sini ada luas persegi A, B, C, D, itu bisa dikurangi dengan persegi yang berwarna kuning ya. Oke, sekarang di sini untuk luas persegi berarti kalau di sini kita lihat bahwa ini adalah menentukan luas C kuadrat. Nah, untuk C kuadrat ini adalah persegi yang berwarna kuning, artinya kita hitung dulu luas persegi dari yang berwarna biru itu dikurang dengan 4 kali luas segitiga yang berwarna biru. Kenapa? Karena di situ bentuknya segitiga siku-siku. Makanya kita mencari kuning, sebenarnya bisa mencarinya langsung dari persegi kemudian di kuning. Kuning itu kan kita mau mencari, itu kan belum ada ya. Belum bisa, berarti kita langsung saja berapa untuk luas seluruhan ABCD kita kurang dengan segitiga siku-siku ABC. Itu ada 4, berhubung ada 4 jadi kita kalikan 4. Oke, selanjutnya kita lihat, nah keluar ya. C kuadrat, apa itu C kuadrat? C itu adalah luas dari persegi yang berwarna kuning, kita lihat. Luas persegi ABC, berarti ABC itu lihat sisi dari AB. AB itu berarti A kecil ditambah B kecil, itu AB. Sama juga dengan BC, A kecil tambah B kecil, begitu juga CD dan AD. Nah, sekarang berarti luas dari persegi itu kan sisi kali sisi ya. Berarti A tambah B dikali dengan A tambah B atau A tambah B pangkat 2. Kita kurang dengan 4 dikali, kenapa 4 itu 4, persegi siku-sikunya ada 4. Kita kali dengan luas segitiga, rumusnya setengah alas kali tinggi. Berarti setengah dikali alas, alasnya itu kita anggap A, dikali dengan B. Kenapa tidak B? Itu sebenarnya sama saja karena di situ segitiganya sama siku-siku ya. Berarti alas dengan tingginya hampir sama. Jadi boleh kita B dengan A dengan B boleh. Jadi di situ kita lihat hasilnya dari C kuadrat. Oke, C kuadrat itu sama dengan A tambah B pangkat 2 seperti Ibu kasih tahu tadi. Dikurang 4 dikali setengah itu 2. Berarti 2 AB. Berarti sisinya. Sekarang kita keluarkan yang kuning ya. Sudah kita lihat di sebelahnya. Itu ada segitiga kuning. Kita kasih tahu nama juga. A, B, C, dan D. Oke, seperseginya. Nah, di sini kalau yang tadi versinya itu ada segitiga kuning yang dimiringkan. Sekarang ada persegi yang berwarna pink. Bukan pink sih ya ini ya. Apalah kira-kira. Pantai. Oke, warnanya itu karena di sebelah masih ada miring, kita tambah lagi. Oke, sehingga antara ujung untuk persegi yang warna pink kecil itu dengan yang pink besar itu bertemu. Sehingga menghasilkan yang persegi panjang berwarna kuning itu ada 2. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang yang persegi yang warna kuning tadi kita bagi 2. Itu menjadikan segitiga siku-sikunya 2. Artinya kalau dia 2, berarti jadi 4 ya. Nah, sekarang boleh diperhatikan dulu. Tuh perseginya. Nah, untuk yang persegi yang kecil, persegi warna pink yang kecil itu kita beri A pangkat 2. Yang besarnya itu B pangkat 2. Oke, kalau kita lihat. Nah, hampir sama dengan yang sebelah biru tadi. Bahwa yang pendek itu kita beri nama A. Kenapa A? Ya, karena A besar itu luasnya di situ A kuadrat. Oke, A kecil, yang besar itu kita guna. Oke, yang kecil. Kenapa itu dikasih nama? Oke, kita ulang. Nah, itu A. A yang baru muncul itu dari mana? Karena dia dari warna persegi yang pink tadi, itu kan sama ukurannya ya. A, kemudian A. Nah, baru kemudian muncul B. Nah, boleh kalian lihat bagaimana hasilnya antara A kuadrat dengan B kuadrat itu? Kalau kita lihat, berarti artinya nilai B kuadrat itu adalah luas dari nilai sisi B dikali B ya. Oke, kita lanjut. Nilai B-nya, nah benar kan? Oke, B lagi. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan.
Sama seperti yang sebelah tadi, yang sisi miring itu kita beri huruf C, nama huruf C ya. Oke, C semua. Nah, artinya sekarang kita lihat ke bawah. Nah, luas daerah yang berwarna pink. Oke, yang berwarna pink itu adalah persegi. Ada yang besar, ada yang kecil. Kita lanjut. Oke, nah artinya luas persegi A, B, C, D yang besar tadi itu kita kurang dengan 4 kali luas segitiga yang berwarna kuning dan berwarna merah. Kenapa ada 4? Luas di situ, luas segitiga yang kuning itu ada 2, yang merah ada 2, berarti seluruhnya 4. Tetapi ukurannya di situ sama ya, makanya di situ 4 kali luas segitiga. Oke, kita lihat lanjut. Nah, kemudian kita lihat di situ. Maka untuk menentukan luas berwarna pink. Kenapa pink itu ada A kuadrat tambah B kuadrat? Karena ada 2 ya. Berarti luas dari A kemudian dengan luas di B. Berarti kita jumlahi. Sama dengan luas persegi ABCD yang besar. Itu hampir sama. Berarti ABC yang besar tadi. Panjang AB, A huruf A dengan B yang kapital ya. Lihat di situ sisinya berarti A kecil ditambah B kecil. Begitu juga untuk BC, CD, dan AD. Berarti berhubung luas persegi itu sisi kali sisi, berarti A tambah B kita kali dengan A tambah B. Kita kurang dengan 4 dikurang 4 dikali setengah AB itu hampir sama dengan yang sebelah tadi. Itu berarti setengah AB itu luas segitiga, berhubung segitiganya ada 4 ukuran sama, maka 4 kali setengah dikali AB, maka hasilnya berapa? Oke, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A plus B pangkat 2 dikurang 2AB. Oke, boleh dilihat perbedaannya antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, atau yang persegi yang biru dengan yang pink itu ya. Berarti untuk yang luas warna kuning itu yang sebelah kiri, C kuadrat itu sama dengan A ditambah B yang dikuadratkan dikurang 2AB. Sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat itu A tambah B dikuadrat kurang 2AB. Berarti sama. Artinya nilai C kuadrat itu akan sama hasilnya dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil akhir. Dari kedua gambar luas daerah yang berwarna biru dan pink ternyata sama. Sehingga apa? Kita lihat segitiganya. A, B, dan C. Kenapa sih A, B, C-nya gitu ya? C-nya Ibu taruh di bagian titik siku-siku karena untuk sisi miring gitu kan di hadapan sudut itu akan diberi nama untuk huruf kecil. Berarti kalau C besar itu sisinya yang ada di hadapan itu C kecil gitu ya. Nah, benar ya. A, ini B, kemudian C titik C itu yang ada di hadapannya berarti ada huruf C kecil. Oke, sekarang kita lihat rumusnya tadi. Oke, gambar 1 yang pertama tadi, bahwa C kuadrat itu A ditambah B yang dikuadratkan dikurang dengan 2AB. Sedangkan gambar yang kedua itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B yang dikuadratkan dikurang 2AB. Jadi antara gambar 1 dengan gambar 2 itu rumusnya sama. Antara nilai C kuadrat itu sama artinya dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, artinya di sini boleh kita lihat. Nah, ini dia. Berarti nilainya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, itulah anak-anak. Di sini rumus untuk menentukan kenapa sih bisa hasilnya itu C kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, boleh sekarang kalian terjemahkan sendiri. Itu nilai C itu apa? C itu sisi miring ya. Berarti makanya Ibu kasih tahu dari awal video tadi bahwa C itu sisi miring, maka kalau kita terjemahkan menjadi sisi miring yang dikuadratkan sama dengan jumlah dari
sisi siku-siku yang dikuadratkan. Jadi siku-sikunya masing-masing dikuadratkan dulu baru dijumlahkan.